Siapa yang paling layak menjadi anjing pemandu setelah diuji? Anak-anak anjing itu langsung berlari berebutan menuju pemiliknya, hanya anjing yang punya tanda lahir ini yang malah bengong cukup lama baru sadar. Saat akhirnya sampai di depan pemiliknya, ia langsung duduk di tanah, menengadah memandang pemiliknya, seolah-olah bertanya, "Kamu memanggilku ada apa ya?" Tapi justru anak anjing yang reaksinya lambat ini yang terpilih sebagai yang paling layak menjadi anjing pemandu. Karena sifatnya yang tenang, santai, dan tidak mudah gelisah, itulah kualitas dasar yang harus dimiliki seekor anjing pemandu. Maka, anak anjing dengan tanda lahir ini pada hari ke-45 setelah lahir sudah harus berpisah dari saudara-saudaranya dan ibu tercintanya. Inilah perpisahan pertamanya sejak lahir, lalu ia pun menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan pesawat. Ia bertemu dengan pelatih yang tampak lembut dan perhatian. Namun pelatih itu tidak langsung melatihnya, melainkan langsung mengirimkannya ke keluarga asuh. Yang dimaksud dengan keluarga asuh adalah keluarga sukarelawan yang merawat anak anjing hingga berusia 1 tahun. Selama masa ini, orang tua asuh tidak boleh memarahi anak anjing. Mereka harus membiarkannya tumbuh dengan bebas, agar ia bisa memahami kebaikan manusia dan mau dekat dengan manusia. Orang tua asuh ini memberi nama untuk anggota baru yang akan datang. Mereka melihat kata "col" di kamus, merasa itu keren. Apalagi saat mereka melihat tanda lahir di tubuh anak anjing mirip burung terbang, mereka makin yakin dengan pilihan itu. Maka, anak anjing ini pun mendapat nama Col Ferret atau juga dikenal sebagai Xiaoqi, dan orang tua asuhnya adalah pasangan yang sangat lembut. Sejak awal, mereka sangat menyayangi Xiaoqi, bahkan membelikannya banyak mainan kecil. Xiaoqi tampak sangat puas dengan rumah barunya, begitu masuk rumah langsung berlari gembira di halaman rumput. Tanpa ragu, ia langsung mengacak-acak mainan sudah tertata rapi hingga berserakan di seluruh halaman. Di bawah kasih sayang orang tua asuhnya, Xiaoqi menjalani hari-hari bahagia dengan makan, tidur, dan bermain. 5 bulan kemudian, ia mulai ditemani ibu asuhnya keluar rumah dan merasakan hal baru di luar. Namun, tanpa sengaja ia menemukan seekor ular kecil. Membuat ibu asuh dan Xiaoqi ketakutan lalu berlari pulang. Pada hari ulang tahun Xiaoqi yang pertama, mereka membelikan Xiaoqi boneka beruang yang bisa mengeluarkan suara sebagai teman bermain. Xiaoqi sangat terpesona dengan suara boneka beruang itu, sering ia bermain dengan boneka itu di halaman dengan gembira. Begitulah, Xiaoqi menghabiskan hari-harinya di rumah orang tua asuhnya. Masa kecilnya, namun waktu indah selalu terasa singkat. Ketika bunga perak kembali bermekaran, masa 1 tahun penampungan berakhir. Orang-orang dari pusat pelatihan datang menjemput Xiaoqi dengan mobil. Sebelum pergi, ia menempelkan tubuh di jendela mobil, memandang orang tua asuhnya di luar seolah berkata, "Kalian tidak ikut bersamaku?" Orang tua asuhnya sangat berat berpisah. Mereka berlari mengejar mobil jauh sambil melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoqi. Hari itu, Xiaoqi berpisah dengan orang tua asuhnya dan memulai hidup baru di pusat pelatihan, di mana setiap hari ia harus menjalani latihan yang sangat ketat. Bukan hanya harus bangun pagi untuk berolahraga, Xiaoqi juga harus ikut tes. Suatu saat makan, Xiaoqi tanpa sengaja menendang makanannya keluar kandang. Karena tidak bisa mengambilnya, ia pun terpaksa menahan lapar, yang membuatnya kemudian tidak tahan godaan makanan dalam tes berikutnya dan gagal ujian itu. Namun, dalam tes seleksi berikutnya, penampilan Xiaoqi justru mengubah pandangan mereka. Ketika suara tembakan terdengar, beberapa anjing lain yang terlalu sensitif terhadap suara langsung ketakutan dan lari ke asrama. Ada juga yang justru terlalu bersemangat mendengar suara itu, sampai menyala keras-keras. Xiaoqi tetap tenang, berbaring di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Justru ketenangan dan sikap santai inilah yang membuat pelatih kembali yakin pada Xiaoqi. Latihan tanpa hambatan adalah pelatihan dasar bagi anjing penuntun, di mana pelatih harus membuat anjing penuntun terbiasa dengan berbagai perintah seperti berjalan, berhenti, dan berbelok, serta mampu melaksanakan perintah tersebut dengan lancar. Namun tak kenapa, hari itu Xiaoqi hanya berbaring di tanah dan tidak mau ikut latihan, sampai akhirnya pelatih tersenyum dan membelai tubuhnya. Kemudian pelatih juga memuji penampilan Xiaoqi yang tampan. Barulah Xiaoqi tampak mengerti dan langsung menjadi bersemangat. Setelah itu, ia sangat kooperatif dan berhasil menyelesaikan semua gerakan. Setelah pelatihan dasar, selanjutnya adalah pelatihan peringatan terhadap rintangan, yaitu ketika anjing penuntun menemui hambatan. Pelatih akan memberikan perintah agar anjing berhenti. Jika anjing berhenti, pelatih akan menepuk rintangan tersebut dengan tangan dan memberikan perintah untuk lewat. Setelah itu, anjing dibelai sebagai hadiah. Latihan dianggap berhasil hanya jika anjing otomatis berhenti dan memberi peringatan kepada pemilik saat menemui rintangan. Namun, saat pelatihan, Xiaoqi kembali menunjukkan sikap malas dan tidak mau belajar. Pelatih ingin mengenalkan berbagai rintangan kepadanya, tetapi baik tangga di jalan maupun tikungan di sudut, Xiaoqi tampak tidak peduli. Seolah perintah hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, bahkan sempat menguap di tengah latihan. Bukan hanya itu, bahkan alat pelatihan pun hampir saja dikunyah dan ditelan olehnya di tempat. Namun, meskipun dianggap murid yang buruk di mata pelatih, Xiaoqi justru memiliki kualitas penting yang tidak dimiliki anjing lain. Suatu hari, saat sedang melatih Xiaoqi, pelatihnya dipanggil untuk urusan mendadak, sehingga terpaksa meninggalkan Xiaoqi di tempat dan memintanya menunggu. Namun setelah urusannya selesai, pelatih itu malah lupa pada murid yang satu ini dan beralih melatih anjing lain. Tapi ketika ia kembali ke tempat semula, ia terkejut saat mendapati Xiaoqi masih duduk diam di tempat semula, menunggu tenang. Pemandangan ini membuatnya kagum, karena sangat jarang ada anjing yang mampu menahan naluri dan keinginannya, lalu menunggu sabar dan tenang dalam waktu lama. Inilah kualitas penting yang harus dimiliki anjing pemandu yang hebat. Soal keterampilan, itu bisa dilatih dan dikuasai oleh sebagian besar anjing dengan latihan yang cukup, tapi sifat dan karakter seperti ini adalah bawaan lahir yang sangat langka. Bagus. Suatu hari, pelatih membawa Xiaoqi ke supermarket untuk latihan di lingkungan nyata, dan bertemu Watanabe, tunanetra yang sedang berbelanja. Watanabe kaku dan takut anjing, jadi pertemuan pertamanya dengan Xiaoqi tidak berjalan baik. Watanabe tidak setuju pelatih membawa anjing ke supermarket, dan mengatakan dirinya tidak tertarik menggunakan anjing pemandu. Namun, putra Watanabe sangat menyukai pelatih anjing itu, dan meminta izin membelai Xiaoqi.
Baru saja putranya membelai Xiaoqi 2 kali, Watanabe langsung memanggilnya untuk membayar di kasir, meninggalkan Xiaoqi kebingungan. Watanabe biasanya bekerja di Asosiasi Penyandang Disabilitas. Hari itu, ia ke kantor pemerintah mengajukan permohonan perubahan lampu lalu lintas ke-13 kalinya. Kebetulan, pelatih juga sedang melatih Xiaoqi di jalan. Melihat Watanabe berjalan terburu-buru, pelatih mengejarnya dan menyarankan ia mencoba dipandu anjing pemandu. Awalnya, Watanabe sangat menolak. Ia tak percaya anjing bisa membantu manusia menuntun jalan. Selama ini ia keras kepala dan berprinsip meski matanya buta, jalan di depannya tetap harus ia lalui sendiri. Sampai akhirnya pelatih memberitahu bahwa memakai anjing pemandu bisa menghemat waktu. Melihat waktu janji temu hampir terlewat, Watanabe yang keras kepala pun terpaksa menerima saran itu. Namun, saat pertama kali memakai anjing pemandu, ia canggung dan takut, bahkan tak berani memegang tali penuntun. Tapi, sifat keras kepalanya membuat ia enggan mengakui rasa takutnya. Akhirnya, dengan memberanikan diri lagi, ia menggenggam tali kecil Qi. Untuk pertama kalinya mereka memulai perjalanan bersama. Karena ini kerjasama pertama, meski ada pelatih yang memberi arahan, tetap terjadi beberapa insiden menegangkan di sepanjang jalan. Bahkan saat menyeberang, mereka hampir mengalami kecelakaan. Karena kecil Qi menyadari bahaya, dan tidak mengikuti perintah tuannya, sementara Watanabe merasa sudah sangat mengenal kondisi jalan. Ia tetap memaksa menarik kecil Qi untuk terus berjalan yang akhirnya hampir membuat mereka tertabrak truk dari sebelah kanan. Namun, berkat bantuan kecil Qi, Watanabe tidak hanya berhasil tiba di tujuan 10 menit lebih awal, tetapi juga kembali merasakan betapa ringannya berjalan kaki. Hal ini memberinya pemahaman baru tentang anjing penuntun. Latihan terakhir bagi anjing penuntun adalah belajar hidup bersama orang buta selama 1 bulan. Dan pasangan kecil Qi kali ini adalah Watanabe. Meskipun ia telah menjalani pelatihan sebulan, sifat keras kepalanya yang sudah lama terbentuk tetap saja membuatnya enggan menurunkan egonya. Saat orang lain berinteraksi hangat dengan anjing penuntun mereka, ia justru memasang wajah dingin dan berkata, "Aku tidak akan bersentuhan dengannya." Sementara itu, kecil Qi hanya bisa berbaring di sampingnya. Dengan tatapan sedih, ia memandang pria keras kepala ini. Dalam pelatihan kekompakan berikutnya, Watanabe tetap menunjukkan sifat keras kepala dan obsesif. Orang lain bisa bekerja sama dengan anjing penuntun mereka dengan baik, hanya Watanabe yang kemajuannya lambat. Ia tidak suka menggunakan perintah bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Jepang ada dialek serta perbedaan antara bahasa laki-laki dan perempuan yang tidak cocok digunakan sebagai perintah untuk anjing penuntun. Setelah mendengar penjelasan pelatih, Watanabe akhirnya terpaksa berkompromi. Selain itu, cara Watanabe memuji kecil Qi terkesan agak kasar. Tak peduli seberapa sering orang di sekitarnya mengingatkan, ia tetap bersikap semaunya. Namun, semua itu tidak memengaruhi kepercayaan kecil Qi padanya. Mereka juga punya satu hobi yang sama, yaitu tidur. Tes Jaesun adalah ujian untuk menilai apakah tunanetra memenuhi syarat mengadopsi anjing penuntun. Setelah pelatihan lama, Watanabe sudah menunjukkan banyak kemajuan. Tetapi karena kurang percaya pada kecil Qi, ia tanpa sengaja terjatuh di tanjakan saat ujian. Akibatnya, ia jadi satu-satunya pasangan yang tidak lulus saat kelulusan. Sementara itu, ia hanya bisa melihat orang lain berbicara antusias tentang rencana mereka setelah lulus. Watanabe bisa duduk sendirian di samping, lansia yang kesepian. Tak disangka, kecil Qi merasakan kesedihannya, lalu dengan perhatian mengibaskan ekornya mendekat untuk menghiburnya. Kehangatan membuat Watanabe menyadari masalahnya, ia memutuskan menyingkirkan keangkuhannya mulai serius menjalani pelatihan. Di malam hari ia membawa kecil Qi keluar untuk latihan tambahan. Perlahan, hubungan manusia dan anjing itu semakin kompak, tak lama kemudian mereka akhirnya lulus. Untuk merayakan momen bahagia ini, malam itu, Watanabe datang ke mesin penjual otomatis, ingin membeli sekaleng bir. Namun karena matanya tidak bisa melihat, ia tidak bisa membedakan mesin mana yang menjual bir. Saat ia terus meraba-raba dan belum bisa memutuskan, kebetulan kecil Qi tanpa sengaja menghirup tanaman di sampingnya, lalu bersin beberapa kali. Watanabe mengira itu adalah isyarat dari kecil Qi. Jadi secara tak sengaja ia justru berhasil membeli bir yang benar. Ketika aroma bir yang harum masuk ke perutnya, wajahnya yang selalu kaku akhirnya menampakkan senyuman. Selain untuk merayakan kelulusan yang sukses, yang lebih penting lagi adalah kebersamaan dengan teman, kebahagiaan yang diberikan oleh kecil Qi. Keesokan harinya, pelatih pun mengantarkan mereka pulang ke rumah, dan kecil Qi pun memulai karir profesionalnya secara resmi. Putra Watanabe sangat gembira saat melihat kecil Qi, karena pertemuan mereka di supermarket sebelumnya sudah membuatnya terkesan dengan anjing kecil yang memiliki tanda lahir ini. Namun, karena istrinya tidak suka anjing, putri mereka hanya bisa membuatkan kandang sederhana untuk kecil Qi di luar rumah. Malam itu, kecil Qi sendirian di rumah anjing, menatap bintang jatuh di langit dan teringat pada rumah lamanya. Tapi dia tahu, tempat-tempat itu sudah tak bisa ia datangi lagi. Sekarang, disinilah rumahnya, dan ia sudah tumbuh dewasa. Ada yang harus ia lindungi. Keesokan paginya, putra Watanabe duduk di dekat jendela menangis. Ternyata, ia merasa malu karena mengompol semalam. Setelah mengetahui hal itu, Watanabe bercanda, mengatakan bahwa kecil Qi tidak pernah buang air sembarangan. Karena sebagai anjing penuntun, menahan kencing adalah keahlian wajib baginya. Namun, setelah mendengar itu, putranya justru merasa tidak terima, diam-diam mengikuti ayahnya dari belakang. Tujuannya hanya untuk melihat apakah kecil Qi diam-diam buang air kecil. Tapi ternyata, ia tidak melihat itu. Malah hampir terlambat masuk kelas dan akhirnya ditarik kakaknya. Meski sudah dapat izin memakai anjing penuntun, sesuai aturan masih perlu pendampingan tenaga profesional seminggu, baru pemilik boleh bepergian sendiri dengan anjing penuntun. Namun Watanabe malah mengabaikan semua itu. Keesokan harinya dia diam-diam membawa kecil Qi keluar rumah. Tidak hanya itu, padahal kecil Qi sudah mengingatkannya untuk tidak berjalan di tengah jalan, tapi dia tetap keras kepala dan bersikeras dengan pendapatnya sendiri, sehingga hari itu menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Untung saja para pengemudi di belakang bukan tipe yang gampang marah. Kalau tidak pasti sudah terjadi kekacauan besar. Namun, perilakunya yang tidak bertanggung jawab ini akhirnya diketahui oleh pelatih dan dia pun dimarahi habis-habisan. Karena hal seperti ini bukan hanya bisa membahayakan orang lain, tapi juga sangat mungkin membuat kecil Qi kehilangan nyawanya. Namun, Watanabe saat itu tetap bersikap cuek. Bahkan setelah sampai di kantor, dia dengan bangga memamerkan anjing penuntunnya, karena orang lain tidak punya sedangkan dia punya. Hal itu membuatnya merasa sangat bangga.
Tidak hanya itu, dia juga meminta Kecil Ki untuk langsung mendemonstrasikan kemampuannya, memandu seorang rekan tunanetra keluar ke lorong di luar ruangan, tapi tak disangka mereka malah berjalan semakin jauh. Hal ini membuat Watanabe panik seketika, lalu ia segera memanggil Kecil Ki dengan suara keras agar kembali. Dan Kecil Ki yang setia pun langsung meninggalkan rekan kerjanya di tempat semula. Malam itu, saat Watanabe sedang merekam suara bersama putrinya, tiba-tiba hujan deras turun di luar, meskipun Kecil Ki berada di bawah atap yang cukup besar. Namun, putranya malah memamerkan payung di depan Watanabe setelah melihatnya. Sambil bermain dengan payung, ia menari-nari mendekati Kecil Ki, sehingga Kecil Ki mengira dia sedang diajak bermain, lalu menggigit payung itu dan mulai menarik-nariknya bersama sang anak. Tak disangka, suara gaduh yang ditimbulkan sangat mengganggu pekerjaan rekaman Watanabe. Akibatnya, sang anak pun dimarahi habis-habisan. Marah karena dimarahi, sebelum masuk ke dalam rumah, anak itu tidak hanya lupa mengunci pintu pagar, tapi juga melampiaskan semua kekesalannya pada Kecil Ki. Padahal, Kecil Ki sama sekali tidak mengerti apa kesalahannya. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang. Belum pernah ia diperlakukan seperti itu, sehingga karena kesal, ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke rumah terasa kurang hangat itu, lalu mantap melangkah ke malam hujan. Hingga keesokan paginya, Watanabe menerima telepon, dan akhirnya menemukan Kecil Ki di rumah seseorang. Begitu mendengar tepuk tangan khas orang buta yang sudah dikenalnya, Kecil Ki langsung berdiri penuh semangat, lalu mengibaskan ekornya dan mengikuti Watanabe dari belakang. Karena saat itu ia juga menyadari sikap keras kepalanya, ia pun berusaha mengambil hati Watanabe dengan menggesek-gesekkan tubuhnya di sekelilingnya. Meskipun Watanabe tampak marah dan tegas, sepanjang malam kemarin ia sebenarnya sangat khawatir, takut kalau Kecil Ki mengalami bahaya di luar sana. Sebab, dalam beberapa bulan singkat ini, ia sudah menganggap Kecil Ki sebagai keluarga dan benar-benar tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan Kecil Ki. Suatu siang yang panas, putranya merasa kasihan melihat Kecil Ki berjemur di bawah terik matahari. Jadi diam-diam ia membawa Kecil Ki masuk ke dalam rumah lalu mulai bermain sandiwara. Ia menggunakan jus sebagai pengganti minuman keras, menirukan gaya orang dewasa yang sedang mabuk. Sambil memukul meja, ia berkata pada Kecil Ki, "Wali Jie, kenapa kamu kabur dari rumah?" Ia mengeluarkan 2 potong ayam goreng sebagai permintaan maaf untuk Kecil Ki. Karena sudah mendapat pelatihan khusus, tanpa perintah tuannya, Kecil Ki tidak boleh sembarangan makan, bahkan untuk ayam goreng kesukaannya. Begitu anaknya menirukan nada bicara ayahnya dan memberi perintah, barulah Kecil Ki berani makan. Namun, baru saja ayam goreng itu digigit, Watanabe sudah pulang. Agar tidak ketahuan, anaknya buru-buru menyembunyikan Kecil Ki di kamarnya. Tapi dengan indera penciuman tajam, Watanabe tetap menyadari ada yang tidak beres. Ia mulai dengan suara keras menanyai anaknya. Awalnya, ibu yang tidak ingin Kecil Ki masuk ke dalam rumah, demi membantu anaknya keluar dari masalah, akhirnya setuju Kecil Ki boleh masuk rumah. Begitu Watanabe mendengarnya, ia langsung kira bukan main. Bahkan amarahnya yang tadi pun langsung lenyap. Barulah Kecil Ki berani mengeluarkan potongan daging ayam yang sejak tadi tidak berani ditelan maupun diletakkan. Sejak itu, kehidupan Kecil Ki di keluarga Watanabe semakin harmonis. Suatu hari, Watanabe ikut serta dalam mendaki gunung yang diadakan Asosiasi Anjing Penuntun, ditemani Kecil Ki. Saat makan di puncak gunung, orang-orang saling memuji anjing penuntun mereka, dan Watanabe pun tak tahan ikut memuji Kecil Ki. Dimanapun, dia selalu bisa membawaku pulang. Istrinya cepat-cepat menimpali. Iya, kadang dia juga suka kabur dari rumah. Loh, ucapan itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Malam harinya, istri membantu Watanabe ke kamar. Sudah terbiasa dipandu anjing penuntun, Watanabe tiba-tiba berkata lengan istrinya terasa lebih besar. Istrinya kesal, langsung melepaskan tangan Watanabe lalu tertawa dan berlari pergi. Watanabe yang bingung hanya bisa meraba jalan kembali sendirian. Pada saat yang sama, Xiaoqi dan anjing penuntun lainnya sedang bertemu kembali dengan pelatih mereka setelah lama berpisah, membuat mereka bersemangat dan mengelilingi pelatihnya. Meskipun pelatih sangat ingin tidur, kali ini semua perintah tidak mempan, dan ia bisa membiarkan mereka bermain-main di sekitarnya. Namun, kehidupan yang tenang dan bahagia itu segera terganggu. Suatu hari, seperti biasa, Watanabe membawa Xiaoqi pergi bekerja. Namun di tengah perjalanan ia tiba-tiba merasa tidak enak badan. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa dan berpikir akan segera pulih setelah beristirahat sejenak. Namun, setelah sampai di kantor, kondisinya justru semakin parah. Kali ini ia tidak menyuruh Xiaoqi pergi dari tempat duduknya, dan Xiaoqi pun sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga diam-diam mengikuti tuannya. Tak disangka, setelah Watanabe masuk ke kamar mandi, ia langsung muntah-muntah hebat di depan toilet. Xiaoqi tidak tahu apa yang terjadi pada tuannya, hanya bisa dengan cemas menemani bisisinya. Tak lama kemudian, karena penyakitnya semakin parah, Watanabe harus dirawat di rumah sakit dengan lengan yang dipenuhi selang infus. Namun, Xiaoqi tetap tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tuannya, sehingga ia hanya bisa diam-diam menjaga di sampingnya siang malam. Namun, kebersamaan ini pun tak berlangsung lama, karena anjing pemandu sangat langka, sehingga pelatih terpaksa membawa Xiaoqi pergi. Sampai akhirnya Watanabe pulih, anaknya khawatir ayahnya tidak tega berpisah dengan Xiaoqi. Jadi saat ayahnya tertidur, diam-diam ia membawa Xiaoqi pergi. Namun, ia tidak tahu bahwa saat ia berbalik, sesuatu telah terjadi. Watanabe terbangun, masih enggan melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoqi yang menjauh. Sementara itu, Xiaoqi seolah merasakan sesuatu, ia berhenti melangkah lalu menoleh ke Watanabe, enggan pergi lama. Sejak itu, Xiaoqi menjalani hidupnya mengikuti pertunjukan demonstrasi anjing pemandu, sambil terus menunggu Watanabe suatu hari menjemputnya pulang. Setiap kali melihat anjing pemandu lain menemani tuannya, kerinduan Xiaoqi semakin dalam. Namun, waktu berlalu cepat, 3 tahun sudah lewat dan Xiaoqi masih belum bertemu Watanabe. Hingga suatu hari, ia mendengar suara yang sangat familiar, suara tongkat pemandu mengetuk lantai. Begitu mendengar suara itu, semangat Xiaoqi kembali. Dipandu staf, ia bisa bertemu lagi dengan tuan dirindukannya. Begitu tali pengikatnya dilepas, Xiaoqi berlari tanpa ragu menerjang ke pelukan Watanabe lalu mengibaskan ekornya dengan kegembiraan, menumpahkan segala kerinduan dipendam.
Manusia dan anjing itu pun saling berpelukan erat, seolah tak ingin berpisah lagi. Mereka menikmati pertemuan kembali yang lama dinantikan ini. Namun, kali ini Watanabe bukan datang untuk membawa Xiaoqi pulang, melainkan membawanya ke lapangan latihan. Seperti saat berlatih dulu, mereka berjalan bersama perlahan mengenang momen kebersamaan. Namun, berjalan sekitar 30 meter, Watanabe tiba-tiba berhenti dan berkata sampai di sini saja sudah cukup. Inilah jalan terakhir yang ditempuh Xiaoqi bersama Watanabe. Ternyata, Watanabe tahu ajalnya dekat, dan hari itu ia datang dengan tubuh yang masih sakit. Ia datang khusus untuk berpamitan dengan Xiaoqi, dan tak lama setelah itu, ia pun pergi ke dunia lain. Saat pemakaman, Xiaoqi juga datang mengantar Watanabe. Namun, saat melihat wajah yang dikenalnya di peti mati, ia tidak mengerti mengapa tuannya tidur di sana, tidak paham mengapa di sekelilingnya dipenuhi bunga putih, dan semakin tidak mengerti mengapa orang-orang yang tadi masih bercanda dengan tuannya, tiba-tiba menutupi wajah dan menangis terseduh-seduh. Inilah perpisahan ketiga dalam hidup Xiaoqi, namun ia tidak tahu bahwa kali ini adalah perpisahan selamanya. Dalam perjalanan pulang, meskipun pelatihnya bukan seorang tunanetra, Xiaoqi tetap berhenti sejenak saat naik ke panggung. Karena tidak peduli siapapun orang di depannya, ia selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika melewati depan rumah Watanabe, melihat tempat kecil yang telah ia tinggali selama 2 tahun, Xiaoqi pun berhenti. Pelatihnya pun memujinya seperti biasa, berkata, mungkin kamu hanya seekor anjing pemandu biasa, tapi di mataku, kamu adalah yang terbaik. Sejak saat itu, Xiaoqi tidak lagi mencari tuan baru, melainkan terus tinggal di pusat pelatihan. Tak terasa, 7 tahun pun berlalu dengan cepat. Di usia 11 tahun, Xiaoqi pensiun dari pusat anjing pemandu dan dikembalikan ke rumah orang tua angkatnya untuk menikmati masa tuanya. Begitu masuk rumah, ia terus-menerus mengendus aroma yang familiar, dan kenangan yang tersimpan di lubuk hatinya pun perlahan-lahan muncul kembali. Segala sesuatu di sini tampaknya tidak ada yang berubah, namun Xiaoqi sudah tidak seenergik dulu lagi. Bahkan, tangga yang dulu bisa ia lompati dengan mudah, sekarang harus digendong oleh ayah angkatnya untuk turun. Namun, kasih sayang orang tua angkatnya tetap seperti dulu. Mereka tidak hanya tetap mengajaknya jalan-jalan setiap hari seperti biasanya, tapi juga dengan lembut memberitahunya, kamu tidak perlu pergi lagi. Begitulah, Xiaoqi menjalani hari-harinya dengan tenang dan santai. Namun setahun kemudian, kondisi fisiknya menurun sangat cepat. Bahkan saat berbaring diam pun ia sudah terengah-engah. Suatu hari, karena bosan, ia ingin bermain sebentar dengan boneka beruang kecilnya, tapi tak lama kemudian ia sudah kelelahan hingga sulit bernapas. Namun, saat ia ingin kembali ke kamar untuk beristirahat, tubuhnya yang berat dan lemah tiba-tiba terjatuh, kepalanya terbentur keras di anak tangga. Hal ini membuat tubuhnya yang sudah tua tak lagi punya tenaga untuk bangkit. Tak disangka, anak tangga yang seumur hidup selalu ia ingatkan pada orang lain untuk berhati-hati, ini justru menjadi rintangan yang tak bisa ia lewati di akhir hidupnya. Bagi seekor anjing tua, cedera akibat jatuh kali ini sangat fatal, dan dokter tak bisa membantu lagi. Seolah-olah Xiaoqi juga merasakan apa yang akan terjadi. Matanya penuh ketidaknyamanan dan air mata hangat karena ia belum sempat benar-benar menemani ayah ibunya. Namun, seberapapun ia tidak rela, itu tetap tidak bisa memperpanjang hidupnya. Setelah berjuang dengan susah payah beberapa hari, akhirnya Xiaoqi benar-benar kehabisan tenaga untuk bertahan. Orang tua angkatnya mendengarkan napas beratnya, dengan lembut membelai tubuhnya, berterima kasih atas pengabdiannya kepada manusia selama bertahun-tahun, dan di tengah kata-kata penghiburan lembut itu, tatapan mata Xiaoqi juga memancarkan ketenangan dan kedamaian, seolah-olah ia sudah siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini dan pergi menyusul tuannya yang telah menunggunya di surga. Begitulah, dengan ditemani oleh orang tua angkatnya, Xiaoqi akhirnya perlahan menutup matanya dan meninggalkan dunia yang sangat ia cintai ini. Meskipun orang tua angkatnya sangat berduka, mereka tahu bahwa Xiaoqi pergi tanpa penyesalan. Mereka juga tahu bahwa Xiaoqi telah bertahan begitu lama, pasti sangat berat baginya, dan mereka pun akan selalu menyimpan Xiaoqi di dalam hati, mengingat kebahagiaan yang telah ia bawa dan kebersamaan. Itulah tadi alur cerita film Kuil. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.